Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi pada hari ini dan bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan Kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Setelah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ayub, Tuhan berfirman kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata-kata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar, ketika mendengar bahwa Ayub tertimpa malapetaka, tertimpa bencana, mereka bersegera datang menemui Ayub, memberikan nasihat-nasihatnya. Tetapi yang menarik adalah pada hari ini kita membaca betapa Allah murka kepada ketiga sahabat Ayub ini. Apakah nasihat-nasihatnya salah? Kalau kita memperhatikan, tidak semuanya buruk, tidak semuanya jelek. Ada nasihat-nasihat yang penting untuk diperhatikan yang diucapkan oleh ketiga orang sahabat Ayub ini. Lalu kenapa mereka ditegur oleh Allah dengan sangat keras? Karena ketiga sahabat ini datang kepada Ayub bukan hanya untuk menasihati, tetapi juga menghakimi, menilai, melihat penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh Ayub, maka mereka berkesimpulan pastilah Ayub melakukan suatu dosa, suatu pelanggaran yang sangat serius sehingga ditimpa malapetaka yang sedemikian dahsyat. Mereka tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, tetapi datang-datang mereka memberi nasihat-nasihat dan bahkan di dalamnya terkandung juga penilaian dan penghakiman terhadap Ayub. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyebabkan Allah murka kepada Elifas, Bildad, dan Zofar. Nah, sebenarnya sesuai yang saya kasihi, kecenderungan ketiga sahabat ini juga adalah kecenderungan kita. Kita ini juga termasuk orang-orang yang sebenarnya mudah menghakimi, mudah menilai orang lain. Kalau kita melihat ada orang yang mengalami penderitaan yang hebat, penderitaan yang berat, dengan cepat kita menyimpulkan pasti karena dosa. Pasti karena melakukan satu perbuatan jahat yang luar biasa sehingga mengalami penderitaan yang seperti itu. Saya kasih Tuhan Yesus Kristus, dosa memang pasti melahirkan penderitaan. Tetapi tidak semua penderitaan itu disebabkan karena dosa. Hati-hati. Karena jikalau kita dengan mudah, dengan gampang-gampang, dengan buru-buru menjatuhkan penghakiman pada orang lain, maka sesungguhnya bisa saja kita justru melakukan dosa. Justru kitalah yang sedang berbuat dosa. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat yang tidak tepat, nasihat yang diberikan secara terburu-buru, apalagi kalau di dalamnya terkandung juga penghakiman, justru akan menambah beban atas orang yang sedang menderita ini. Nah, kalaupun taruh kata orang yang menderita ini benar-benar karena perbuatan dosanya, apakah penghakiman dan penilaian itu sungguh sangat bermanfaat?
Saya sangat yakin bahwa kalau orang menderita karena dosanya, ia sadar kok. Ia tahu apa penyebab dari semua penderitaan dan kesusahan yang sekarang sedang dialami dan ditanggungnya. Sehingga penghakiman ataupun penilaian tidak ada gunanya. Mereka tidak membutuhkan itu. Yang mereka butuhkan adalah perasaan empati. Perasaan ikut berbelasungkawa. Berduka oleh karena konsekuensi, oleh karena akibat yang ditimbulkan karena dosa yang dilakukannya. Itu jauh lebih menyentuh, jauh lebih berguna, dan bahkan juga dengan cara semacam itu, orang itu sebenarnya sedang dituntun menuju kepada pertobatannya. Tetapi ketika orang itu hanya dihakimi, dinilai dan sebagainya, orang itu mungkin tidak akan sampai pada pertobatan, tetapi orang itu malah justru semakin mengeraskan hati. Itu bisa terjadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang membawa sapaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Tuhan itu mengasihi orang berdosa, ya kan? Kata-kata Tuhan Yesus jelas sekali, aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Aku datang untuk mencari orang yang sakit. Itu jelas sekali, itu tandanya atau itu artinya bahwa Tuhan datang dengan membawa belas kasih Allah untuk orang-orang yang berdosa. Nah, untuk orang yang menderita apapun, entah karena dosa atau bukan, kita dipanggil untuk menyapa mereka dan membawa cinta kasih Tuhan kepada mereka yang akan meneguhkan dan menguatkan mereka, memulihkan mereka, dan menumbuhkan pengharapan di dalam diri mereka. Itulah tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi sebelum kita tahu duduk perkara yang sebenarnya, jangan kita menghakimi. Kalaupun kita sudah tahu duduk perkaranya, tetaplah jangan menghakimi. Adalah lebih berguna jikalau kita mengucapkan kata-kata yang meneguhkan dan menguatkan, menyatakan bahwa Tuhan tetap mengasihi betapapun keadaan dari orang yang menderita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sapaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Jadikanlah kami alat-Mu yang membawa sapaan Tuhan, sapaan yang penuh kasih sayang kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.